materi tentang susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Apa yang dimaksud dengan hakikat kimia sebagai sebuah ilmu yang mempelajari mengenai susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai susunan materi. Susunan materi mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Struktur materi mencakup struktur partikel-partikel penyusun suatu materi atau menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berkaitan hingga membentuk molekul unsur, molekul senyawa, maupun molekul ion. Susunan materi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tak bisa diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana lagi, walaupun menggunakan reaksi kimia. Contohnya adalah hidrogen, besi, oksigen, kalsium, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur pembentukannya. Yang ketiga yaitu campuran. Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Susunan materi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, molekul unsur. Molekul unsur tersusun atas atom-atom yang sejenis, contohnya yaitu O2. Sedangkan molekul senyawa tersusun atas atom-atom yang tidak sejenis, contohnya yaitu H2O. Sedangkan untuk molekul ion itu sendiri adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Struktur materi. Struktur materi merupakan urutan dan keterkaitan antara suatu konsep dengan konsep yang lainnya, yang disajikan dalam suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, struktur materi memegang peranan yang sangat penting dan menentukan kebermaknaan suatu proses pembelajaran. Sifat materi terbagi atas dua bagian, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu sifat yang dapat dilihat dan diukur secara langsung, sedangkan sifat kimia yaitu sifat yang hanya dapat diamati melalui reaksi kimia. Selain dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia, sifat materi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat materi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sifat ekstensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah, misalnya massa dan volume. Sedangkan untuk sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah, misalnya warna, rasa, massa, jenis, dan wujud. Adapun perubahan fisika dan kimia, perubahan fisika yaitu tidak menghasilkan zat baru, contohnya lilin yang dibakar. Sedangkan untuk perubahan kimia yaitu menghasilkan zat baru, contohnya kayu menjadi arang. Peran kimia dalam kehidupan. Pada bidang pertanian dimanfaatkan untuk membuat pupuk guna meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Bidang industri dimanfaatkan untuk membuat mesin-mesin. Di bidang biologi, proses pencernaan merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi. Di bidang hukum, untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang, maka dibutuhkan pemeriksaan DNA. Di bidang rumah tangga, digunakan sebagai untuk sabun mandi, deterjen yang digunakan untuk mencuci, atau garam dapur yang digunakan untuk memasak. Itu semua adalah bahan-bahan kimia. Ilmu kimia banyak menjawab permasalahan berlandaskan eksperimen dan penalaran akal sehat. Eksperimen yang dilakukan harus sistematis dan logis. Karena itulah diperlukan suatu metode standar dalam pelaksanaannya, maka digunakanlah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Nah, agar penelitian ilmiah yang kita lakukan dapat terencana dengan baik,
Ada langkah-langkah metode ilmiah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, identifikasi masalah. Metode ilmiah dimulai dari mengidentifikasi masalah. Caranya dengan mengamati lingkungan di sekitar kita, atau juga bisa mengidentifikasi melalui artikel maupun buku-buku yang kita baca. Kemudian yang selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah ini erat kaitannya dengan tujuan yang ingin kita capai dalam suatu penelitian. Selanjutnya, melakukan observasi, yakni mengamati dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki. Selanjutnya, membuat hipotesis, yaitu dugaan sementara atas rumusan masalah penelitian. Nah, hipotesis ini harus berdasarkan dasar teori atau data yang sudah kita pilih dan bersifat objektif atau terukur. Setelah itu menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian ini merupakan faktor yang menentukan validitas atau kebenaran hasil penelitian yang dilakukan. Di sini ada 3 jenis variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol. Langkah selanjutnya menguji hipotesis. Nah, untuk mengetahui apakah hipotesis yang sudah kita buat sudah benar atau belum, caranya dengan menguji hipotesis tersebut. Misalnya, dengan melakukan eksperimen di dalam laboratorium, atau observasi langsung, atau melakukan survei. Langkah selanjutnya mengolah dan menganalisis data. Data-data yang telah kita peroleh dari uji hipotesis dicatat dan diolah ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, sehingga mudah untuk dianalisis. Dalam mengolah dan menganalisis data, harus dihubungkan dengan dasar teori yang sudah kita jadikan rujukan. Lalu membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Kemudian yang terakhir, mempublikasikan hasil penelitian. Kita dapat mempublikasikan apa yang sudah kita temukan dalam bentuk tulisan berupa laporan ilmiah dan bisa dipublikasikan dalam bentuk lisan berupa presentasi dalam forum-forum. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan kerja di laboratorium, yaitu memakai pakaian keselamatan kerja seperti memakai jas praktikum, sarung tangan, kacamata, masker, dan juga sepatu. Pakaian ini perlu kita pakai agar dapat melindungi kulit, mata, dan anggota badan kita dari bahan-bahan kimia yang berbahaya selama berada di laboratorium. Kita juga harus menjaga ketertiban seperti kebersihan, keselamatan diri juga orang lain dengan selalu menaati peraturan yang ada di laboratorium. Nah, setelah mengetahui standar keamanan di laboratorium, kita perlu pahami juga arti dari simbol-simbol yang tercantum dalam label botol bahan kimia. Berikut ini terdapat beberapa simbol bahan kimia.